Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Restuti dan teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ilham Zano Akbar bersama dua rekan saya Meliana Dusa Fitri dan Riko Pandustiawan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran, memori, dan pemosisian produk. Nah, untuk presentasi pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Sifat pembelajaran dan memori. Pembelajaran atau learning. Pembelajaran adalah sifat dasar dari proses konsumsi. Pembelajaran konsumen merupakan proses di mana para individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan konsumsi yang mereka terapkan pada perilaku yang berhubungan di waktu yang akan datang. Walaupun beberapa pembelajaran disengaja, kebanyakan pembelajaran diperoleh secara kebetulan. Nah, ini menurut beberapa ahli tentang pembelajaran. Pada tahun 1979 dari Gagne and Briggs, pembelajaran merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar yang bersifat internal. Selanjutnya, tahun 1982 itu ada Lefton. Pembelajaran merupakan perbuatan perilaku yang relatif bersifat tetap, yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman. Definisi ini membedakan antara pembelajaran dan refleks yang merupakan perilaku tidak disengaja yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus. Pada tahun 1992, dari Asel, pembelajaran konsumen merupakan suatu perubahan dalam perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman masa lalunya. Perilaku konsumen yang demikian disebut pengaruh perilaku atau behavioral influence. Nah, di sini faktanya, perilaku konsumen merupakan bagian pembelajaran dari perilaku itu sendiri. Orang-orang mendapatkan sebagian besar sikap, nilai, rasa, perilaku, preference, arti simbolis, dan perasaan dari pembelajaran merupakan hasil perilaku mereka. Jadi, arti dari pembelajaran adalah setiap perubahan memori atau perilaku jangka panjang dari suatu konten atau organisasi, yang juga merupakan hasil dari pemrosesan informasi. Nah, di sini kita dapat melihat unsur-unsur pokok yang menyumbang pada pemahaman terhadap pembelajaran, antara lain itu ada 4. Yang pertama itu ada motivasi, isyarat, respon, dan penguatan. Motivasi. Konsep motivasi penting bagi teori pembelajaran. Motivasi didasarkan pada kebutuhan dan sasaran. Motivasi berlaku sebagai pemacu dalam pembelajaran. Kemudian isyarat. Isyarat merupakan stimuli yang memberikan arah sebagai motif. Isyarat membantu mengarahkan dorongan konsumen jika konsisten dengan harapan-harapan konsumen. Kemudian ada respon. Respon ini merupakan cara bereaksi para individu terhadap dorongan atau isyarat. Bagaimana mereka berperilaku akan membentuk respon mereka. Kemudian pembelajaran dapat terjadi, bahkan ketika tanggapan itu tidak jelas. Selanjutnya itu ada penguatan. Penguatan ini meningkatkan kemungkinan bahwa respon khusus akan terjadi di masa yang mendatang, karena adanya berbagai isyarat atau stimuli khusus. Selanjutnya teori pembelajaran. Teori pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, teori pembelajaran perilaku behavioral atau behavioral learning theory. Yang kedua, teori pembelajaran kognitif. Yang ketiga, teori pembelajaran vicarious. Nah, yang pertama, teori pembelajaran perilaku. Mengasumsikan bahwa pembelajaran terjadi pada seseorang terhadap kejadian-kejadian di luar dirinya. Teori ini mengacu pada pembelajaran di mana stimulus yang mengakibatkan respon tertentu dipasangkan dengan stimulus lain yang pada mulanya tidak menghasilkan respon bila berdiri sendiri. Nah, dalam pembelajaran perilaku ini terbagi 2 lagi, yaitu classical conditioning dan instrumental conditioning. Classical conditioning ini memandang bahwa perilaku merupakan hasil dari asosiasi yang dekat antara perangsang untuk utama, primary stimulus, dengan perangsang kedua, secondary stimulus. Misalnya dalam sebuah iklan dipaparkan mengenai ciri-ciri orang sukses. Ini merupakan primary stimulus dan merek rokok Ardat itu merupakan secondary stimulus. Yang kedua itu ada instrumental conditioning. Memandang bahwa perilaku sebagai fungsi dari tindakan konsumen atau perilaku pembelian.
dan penilaian konsumen terhadap derajat kepuasan yang diperoleh dari tindakan. Kepuasan yang dialami oleh konsumen akan menyebabkan penguatan dan akan meningkatkan kemungkinan pembelian kembali atau repurchasing. Selanjutnya, teori pembelajaran kognitif. Nah, pendekatan teori ini menekankan kegiatan mental dalam pembelajaran, yakni bagaimana informasi yang diterima seseorang diperoleh dan disimpan dalam memorinya dalam waktu yang relatif lama. Teori pembelajaran kognitif ini menganggap bahwa pembelajaran yang menjadi ciri khas manusia adalah pemecahan masalah, yang memungkinkan para individu dapat mengendalikan lingkungan mereka. Selanjutnya yang ketiga ada teori pembelajaran Vicarius. Teori pembelajaran Vicarius ini menyangkut pembelajaran melalui observasi. Nah, observasi yang memadukan aspek-aspek dari teori pembelajaran kognitif dan perilaku. Jadi pembelajaran Vicarius ini merupakan perpaduan dari kognitif dan perilaku tadi. Memori. Memori adalah ingatan total akumulasi pengalaman belajar sebelumnya. Memori terdiri dari dua komponen yang saling terkait, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek ini dapat dipandang sebagai pusat kesadaran, pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang disadari keberadaannya. Kalau simpanan itu dapat dipanggil kembali ke ingatan jangka pendek untuk bertemu dan berasosiasi dengan informasi baru sebagai langkah berpikir memecahkan masalah. Kemudian memori jangka panjang. Ini merupakan ingatan jangka panjang. Secara tradisional yang biasanya dipandang sebagai ingatan adalah ingatan jangka panjang yang dapat menyimpan informasi dalam jumlah yang relatif tidak terbatas dan dalam waktu yang relatif lama. Selanjutnya, peran memori dalam pembelajaran atau memory's role in learning. Nah, di sini ada dua komponen. Yang pertama itu short term memory atau STM. Yang kedua adalah long term memory atau LTM. STM memiliki kapasitas penyimpanan informasi yang terbatas. Individu menggunakan STM untuk menahan informasi saat mereka mempelajari informasi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik dari STM. STM ini berumur singkat, artinya informasi yang dipegang biasanya meluruh dengan cepat, hilang dengan cepat gitu. Yang kedua, STM memiliki kapasitas yang terbatas, artinya konsumen hanya dapat mengingat beberapa informasi dari memori. Yang kedua itu adalah long term memory atau LTM. LTM itu sendiri memiliki arti yaitu tempat penyimpanan yang memiliki kapasitas tidak terbatas dan permanen. Selain informasi apa saja yang disimpan dalam LTM, seorang marketer juga memperhatikan bagaimana sebuah informasi diatur di dalam LTM. LTM ini memiliki dua karakteristik. Yang pertama itu struktur skema atau struktur pengetahuan adalah pola dalam konsep dan bagian yang memiliki arti yang dalam. Yang kedua, struktur script adalah memori akan bagaimana sebuah urutan aksi akan terjadi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Meliana Dwi Savitri. Kepada Meliana, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham Azano. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai pembelajaran ketika keterlibatan rendah dan tinggi atau learning under high and low involvement. Yang pertama, pengertian keterlibatan. Konsep keterlibatan sangat berarti untuk mengerti dan menjelaskan perilaku konsumen. Istilah ini pertama kali dipopulerkan di dalam lingkungan pemasaran oleh Krugman pada tahun 1965 dan mampu membangkitkan minat yang besar pada saat itu. Jadi maksudnya adalah bahwa konsumen itu harus terlibat dalam memberi pengetahuan sebuah produk. Seperti yang kita pelajari saat ini yaitu materi perilaku konsumen yang merupakan sebuah hal yang berkaitan erat dengan proses pembelian barang atau jasa. Nah, setiap konsumen itu memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda terhadap produk, dan hal itu juga menjadi faktor terhadap hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan atau hal-hal apa saja yang menjadi faktor pembelian dari konsumen. Nah, oleh karena itu, seorang pemasar harus memiliki strategi yang dapat meluaskan atau mempertahankan produk yang dijualkannya. Baik itu bagaimana cara mereka menjual produk itu, ataupun apa sih yang harus mereka jual agar apa yang mereka targetkan itu dapat sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian keterlibatan adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan dan atau minat yang dibangkitkan oleh stimulus di dalam situasi spesifik hingga jangkauan kehadirannya. Konsumen bertindak dengan sengaja untuk meminimumkan
meminimalkan risiko, dan memaksimumkan manfaat yang diperoleh dari pembelian dan pemakaian. Selanjutnya adalah teori keterlibatan berkembang dari aliran riset yang disebut hemispherical lateralization atau teori belah otak. Nah, di sini hemisfer otak sebelah kiri dan hemisfer otak sebelah kanan. Nah, hemisfer otak sebelah kiri itu dapat berupa membaca, berbicara, dan mengolah berbagai informasi yang berkaitan. Maksudnya di sini adalah para individu yang terpapar terhadap informasi verbal seperti lisan, kemudian tulisan, disimak menggunakan indera pendengaran dan juga penglihatan. Selanjutnya, informasi lebih mudah dicerna dan dipahami karena telah diulas dan terakhir memperkecil kemungkinan dari risiko yang tidak diinginkan dari konsumen itu. Dengan informasi verbal ini, para konsumen atau para individu secara kognitif menganalisis informasi tersebut melalui pengolahan otak, yaitu otak kiri, dan membentuk berbagai citra mental. Dan kemudian ada hemisfer otak sebelah kanan, yaitu informasi nonverbal tanpa batas waktu, bergambar, dan holistik. Jadi di sini dapat dikatakan bahwasanya informasi nonverbal itu seperti iklan atau hal-hal yang dilihat secara langsung yang dapat menarik perhatian dari konsumen itu sendiri. Ini adalah teori pembelajaran kognitif yang menyebutkan keterlibatan konsumen seperti keterlibatan tinggi dan rendah mengacu pada yang pertama adanya derajat motivasi. Maksudnya di sini adalah seorang konsumen yang memiliki motivasi untuk membeli suatu produk, maka akan memiliki keterlibatan yang tinggi untuk membeli suatu produk itu sendiri. Dia akan memiliki pengaruh yang besar terhadap produk yang diinginkannya. Dan jika sebaliknya, konsumen yang memiliki motivasi yang rendah atau keinginan yang tidak begitu besar terhadap suatu produk tersebut, maka keterlibatan yang terjadi pada produk itu adalah sangat rendah dan sangat tipis. Kemudian yang kedua adalah mencari pengetahuan dan informasi produk dan jasa. Setelah konsumen mendapatkan motivasi atau dorongan untuk membeli sebuah produk, maka konsumen tersebut akan mencari berbagai pengetahuan atau informasi tentang apa-apa aja yang terkait dengan produk itu. Misalnya harganya, misalnya pelayanannya, dan berbagai hal yang dapat menjadi referensi bagi konsumen untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya adalah memenuhi harapan. Nah, jika konsumen tersebut telah mencari informasi, maka konsumen tersebut akan mengetahui apakah produk tersebut sesuai atau tidak dengan harapan yang telah ditentukannya. Nah, jika harapan tersebut telah sesuai, maka konsumen tersebut akan mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut yang bergantung kepada harga dan risiko. Jadi, semakin tinggi harga tersebut dan semakin tinggi risiko dari membeli produk tersebut, maka konsumen tersebut memiliki keterlibatan yang rendah terhadap produk tersebut. Sedangkan sebaliknya, jika harga tersebut rendah dan risiko yang didapatkan juga rendah, maka keterlibatan dari konsumen tersebut akan semakin tinggi. Selanjutnya, yaitu keterlibatan konsumen tinggi atau high involvement. Keterlibatan konsumen tinggi yaitu suatu kondisi di mana konsumen lebih mempertimbangkan berbagai faktor serta risiko pembelian produknya lebih tinggi dan produk-produk yang ditawarkan biasanya berharga tinggi serta bertahan lama. Seperti yang kita lihat sama-sama di sini ada contohnya, ada gambar mobil, komputer, dan rumah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya konsumen tersebut membeli suatu produk tersebut dengan pertimbangan yang tinggi.
Nah, kenapa? Karena risiko untuk mendapatkan produk tersebut juga tinggi. Karena biaya yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut juga lebih besar. Oleh karenanya, risiko tersebut harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Nah, hal ini juga didasarkan oleh ego, citra, dan risiko. Maksudnya di sini adalah konsumen yang cenderung membeli di keterlibatan konsumen tinggi ini biasanya mempertimbangkan ego karena ada konsumen yang membeli rumah karena karena tetangganya sudah membeli rumah atau membeli mobil. Oleh karenanya dengan egonya dia bisa menjadi faktor untuk membeli atau cenderung melakukan keterlibatan dengan produk ini. Dan selanjutnya adalah citra. Citra ini juga terlihat dari bagaimana produk tersebut yang dipasarkan atau diperkenalkan yang ditemukan dalam kehidupannya sehari-hari yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya. Dan risikonya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dilihat dari faktor pendapatannya, apakah sesuai dengan yang akan diperolehnya atau tidak. Selanjutnya adalah keterlibatan konsumen rendah atau low involvement. Jadi keputusan dengan keterlibatan rendah adalah suatu kondisi di mana konsumen tidak terlalu mencari informasi dalam membeli suatu produk dan tidak perlu membandingkan antara berbagai merek, serta tingkat risikonya rendah. Dan biasanya produk-produk yang ditawarkan merupakan barang konsumsi sehari-hari yang harganya relatif murah dan tidak dapat bertahan lama. Nah, bentuk produk yang sering kita konsumsi sehari-hari yang harganya murah dan tidak tahan lama, misalnya saja permen sabun mandi. Teknik mengubah produk keterlibatan rendah menjadi keterlibatan tinggi. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah mengaitkan produk dengan isu yang menarik. Nah, pemasar dapat mengaitkan produk dengan beberapa isu yang menarik, misalnya ketika pasta gigi dikaitkan dengan usaha untuk mencegah gigi yang berlubang. Nah, yang kedua adalah mengaitkan produk dengan beberapa situasi pribadi. Nah, di sini dapat dicontohkan adalah dalam di saat mengiklankan kopi setiap pagi hari. Nah, di sini dapat kita buat suatu hal yang menyebutkan bahwasanya kopi tersebut dapat menghilangkan rasa kantuk di pagi hari. Dan terakhir adalah merancang iklan yang dapat memicu emosi yang berhubungan dengan nilai pribadi. Nah, contohnya di sini yaitu dengan menambahkan fitur-fitur penting dalam produk yang kita tawarkan. Misalnya dengan minuman biasa itu dia juga mengandung vitamin atau mengandung banyak manfaat. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Ilham Azano Akbar dan Meliana Dwi Sapitri yang sudah menjelaskan materinya. Baik, saya akan lanjutkan materi tentang definisi positioning itu sendiri. Nah, menurut Kotler, dia mengatakan positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari konsumen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibanding dengan pesaingnya. Lanjut, menurut Carven, dia mengatakan bahwasannya kunci dari strategi pemasaran itu sendiri dan membentuk dasar untuk menentukan tujuan dan mengembangkan strategi penentuan posisi. Jadi, positioning itu apa sih? Artinya, yakni usaha untuk menemukan suatu celah di benak konsumen agar konsumen mempunyai image yang khusus terhadap produk dan merek produk atau bahkan terhadap perusahaan. Lanjut. Nah, tujuan positioning itu ada 4 macam. Yang pertama adalah menempatkan dan memposisikan produk pasar. Nah, memposisikan produk pasar ini produk tersebut tampak berbeda dan menjadi terpisah dengan merek pesaing. Yang kedua adalah
memposisikan produk. Nah, maksudnya ini produk tersebut dapat menyampaikan beberapa hal keunikan produk kepada pelanggan. Nah, yang ketiga adalah mencapai hasil yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, meliputi pemenuhan kebutuhan segmen pasar yang lebih spesifik, membatasi kemungkinan terjadinya perubahan yang mendadak pada penjualan, dan untuk menciptakan keyakinan pelanggan pada merek yang ditawarkan. Yang keempat adalah mencapai hasil yang diinginkan, yakni melakukan strategi penempatan produk dari segi kualitas pesan yang disampaikan dan kuantitas penjualan yang ingin dicapai. Lanjut. Nah, bentuk-bentuk positioning itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, ini positioning atas dasar atribut. Maksudnya ini terjadi bila suatu perusahaan memposisikan dengan menonjolkan atribut produk yang lebih unggul dibanding pesaingnya, seperti ukuran, lama keberadaannya, dan seterusnya. Contohnya ya ini minuman yang banyak kita temui, ya ini minuman teh dalam kemasan. Nah, pada zaman dulu, teh ini cuma hanya untuk minuman di pagi hari. Namun, sekarang teh ini memposisikan diri sebagai minuman setiap hari. Jadi tidak hanya di pagi hari atau sore hari, namun bisa dikonsumsi di setiap hari. Yang kedua adalah positioning atas dasar manfaat. Maksudnya ini produk dikaitkan dengan kegunaan tertentu, meskipun pada dasarnya memiliki fungsi yang sama. Contohnya produk obat sakit MAH, X mengklaim bahwa obatnya dapat menyembuhkan MAH dengan lebih cepat dan aman. Sedangkan produk Y juga mengklaim hal serupa, namun dengan menambahkan manfaat tertentu. Misalnya saja dengan menambah dapat menyembuhkan atau menambah kesan tidak lapar seperti itu. Sehingga padahal terdapat kesamaan kandungan obat yang mereka gunakan. Lanjut, yakni positioning atas dasar penggunaan. Nah, seperangkat nilai-nilai penggunaan atau penerapan inilah yang digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan dibandingkan pesaingnya. Jadi ada positioning atas dasar pemakai. Nah, biasanya membutuhkan pencitraan dari brand ambassador atau model yang ditunjuk untuk mewakili iklan perusahaan. Contohnya saja kita tahu bahwasannya ada merek sampo yakni Clear. Mereka mengambasadori pemain atlet dunia yakni Cristiano Ronaldo ataupun Messi, sehingga mereka bertujuan untuk memberikan citra kepada konsumen bahwasannya konsumen berpikir produk mereka dipakai oleh pemain-pemain atlet sepak bola. Lanjut, ada positioning atas dasar pesaing. Nah, tipe ini menggunakan pesaing bisnisnya untuk memposisikan diri sebagai yang lebih baik dari pesaing utamanya. Contohnya itu ada iklan obat herbal yang memposisikan dirinya hanya dikonsumsi oleh orang yang pintar. Kemudian muncul pesaing lagi yang mengklaim bahwasannya orang bejo atau disebut dengan orang beruntung minum bintang 7. Nah, jadi konsumen ini dia konsumen tinggal pilih tuh mau menjadi orang pintar atau orang bejo. Lanjut, yakni positioning atas dasar kategori produk. Nah, produk ini diposisikan sebagai leader dalam suatu kategori produk. Biasanya bisnis yang menggunakan strategi ini hanya mengkhususkan pada satu produk walaupun memiliki beberapa varian atau tipe produk. Misalnya saja kebun binatang yang mengklaim sebagai tempat edukasi selain wisata. Jadi kebun binatang tersebut mencoba mencari pembeda dari tempat wisata serupa dengan memberikan strategi positioning yang akan membuat konsumen akan selalu ingat kalau mau belajar sambil berkreasi, maka kebun binatang tersebut adalah tempat rujukan yang paling tepat. Lanjut, ada positioning harga. Nah, positioning harga ini tidak selalu identik dengan harga yang lebih murah saja, tapi juga dengan memberi harga yang pantas sesuai dengan kualitas barang yang dihasilkan. Misalnya saja, yakni PS Store. Mereka mengklaim bahwasannya HP mereka adalah HP harga merakyat dengan harga merakyat HP pejabat. Maksudnya adalah harga yang murah, namun kualitasnya tetap oke. Lanjut. Nah, di sini ada prosedur dan langkah positioning. Nah, menurut Hasan, prosedur atau langkah-langkah yang dijalankan dalam melakukan penempatan posisi atau positioning itu ada beberapa. Yang pertama, menentukan produk pasar yang relevan.
Suatu produk umumnya dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan. Yang kedua adalah pendataan kebutuhan pelanggan. Nah, untuk melakukan positioning dengan tepat, maka marketer atau pemasar perlu mendata semua kebutuhan dan keinginan dari konsumen yang mungkin dapat dipenuhi oleh semua produk. Yang ketiga adalah mengidentifikasi pesaing. Nah, baik pesaing primer ataupun pesaing sekunder. Pesaing primer adalah pesaing yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan inti, sedangkan pesaing sekunder adalah pesaing yang tidak langsung, yakni mereka yang tidak langsung muncul di pikiran bila mana seorang sedang berpikir mengenai keinginan atau kebutuhan konsumen. Nah, yang keempat adalah menentukan standar evaluasi. Nah, standar evaluasi sendiri ini menentukan cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Biasanya, seorang akan mengevaluasi berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya dengan cara dan berdasarkan standar-standar tertentu. Lanjut, yakni membuat perceptual map, yakni mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing. Jadi pemasar perlu mengidentifikasi posisi yang ditempati pesaing dengan menggunakan perceptual map ini yang didasarkan pada atribut produk, situasi pemakai, ataupun kelompok pemakai. Lanjut, yakni mengidentifikasi kesenjangan posisi. Nah, mengidentifikasi senja atau gap pada posisi yang ditempati melalui analisis terhadap posisi berbagai produk yang saling bersaing. Yang ketujuh adalah merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Nah, setelah pasar sasaran ditentukan dan posisi yang dikendaki ditetapkan, maka pemasar harus merancang program pemasaran yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk atau merek telah disampaikan kepada pasar, yang akan menciptakan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Lanjut adalah memantau posisi. Ini bagian akhirnya, yakni posisi aktual suatu produk atau merek perlu dipantau setiap guna melakukan penyesuaian terhadap setiap kemungkinan perubahan lingkungan. Lanjut. Nah, dalam strategi positioning itu terdapat 4 macam. Yang pertama adalah customer, company, competition, dan change. Nah, customer sendiri ya ini berdasarkan studi pelanggan, positioning pelanggan harus dirasakan secara positif dan menjadi alasan pembeli mereka. Ini adalah kasus jika positioning menggambarkan nilai yang diterima pelanggan dan nilai itu benar-benar bermanfaat baginya. Contohnya saja adalah produk minuman Vegeta yang dapat melancarkan aliran pencernaan. Nah, mereka mengklaim bahwasannya sebagai minuman berserat. Nah, sejauh ini tidak ada produk-produk yang sejenis itu yang dapat yang dapat mengalahkan dari produk Vegeta, sehingga produk tersebut dapat menembus pasar dan memiliki posisi tertentu di benak konsumen. Yang kedua adalah company. Nah, company ini merupakan studi tentang kapabilitas perusahaan dan kekuatan internal. Nah, positioning harus mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif bisnis. Dalam hal ini, seharusnya tidak terjadi bahwa perusahaan merumuskan positioning, tapi tampaknya tidak memenuhi janjinya. Yang ketiga adalah berdasarkan competition. Maksudnya ini adalah penentuan posisi harus jelas sehingga dapat dengan mudah menonjol dari produk pesaing dan menunjukkan perbedaan tertentu. Nah, apabila positioning unik, maka keuntungan akan diperoleh bahwa positioning tersebut tidak akan mudah ditiru oleh pesaingnya. Tentunya saja, dulu terkenal dengan kamera 48 megapiksel yang dikeluarkan oleh Redmi. Namun, semakin berkembangnya waktu, banyak produsen HP yang lebih meningkatkan lagi kapasitas kameranya. Seperti Realme, dia memberikan kamera resolusinya 68 megapiksel. Lanjut, ada Change. Nah, Change ini studi tentang perubahan dalam lingkungan bisnis. Nah, positioning ini harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Apa itu perubahan dalam kompetisi, perilaku dalam lingkungan bisnis, dan sebagainya. Salah satunya saja contoh itu perusahaan Sosro ya. Gunanya dia memberikan slogan bahwasannya hari-hari teh botol. Namun, setelah kurun waktu tertentu, slogan tersebut berubah menjadi hari-hari teh Sosro, yang awalnya teh botol diganti dengan teh Sosro. Hal ini terjadi karena yang semula hanya ada teh botol Sosro, saat ini banyak sekali minuman atau merek teh yang dikemas dalam botol.
seperti halnya yang dilakukan oleh Sosro, sehingga Sosro menegaskan bahwasannya cuma ada teh, yakni dari teh Sosro. Lanjut. Nah, lanjut, ada kesalahan-kesalahan positioning. Nah, menurut Kotler dan Keller, dia mengatakan bahwasannya terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam menjalankan strategi positioning tersebut. Yang pertama adalah penentuan posisi yang kurang. Nah, yang kurang ini produk tersebut tidak memiliki posisi yang jelas, sehingga dianggap sama saja dengan kerumunan produk lainnya. Masalah konsumen tidak bisa membedakan dengan merek lainnya. Jadi mereka tidak bisa menempatkan posisi produknya tersebut, sehingga cakupan untuk pasarannya lebih sedikit. Yang kedua adalah penentuan posisi yang berlebihan atau over positioning. Nah, pemasar terlalu sempit memposisikan produknya sehingga mengurangi minat konsumen yang masuk dalam segmen pasarnya. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam menentukan positioning. Lanjut, yang ketiga ini ada penentuan posisi yang membingungkan atau confused positioning. Nah, pemasar dituntut kebanyakan terlalu banyak menekankan atribut yang terlalu banyak pada produknya, sehingga konsumen sendiri mengalami keraguan dalam memilih produk-produknya. Yang keempat, itu ada penentuan posisi yang yakni double false positioning, yakni meragukan kebenaran karena tidak didukung bukti yang memadai. Konsumen tidak percaya karena selain tidak didukung bukti yang kuat atau marketing mix yang ditetapkan tidak konsisten dengan perbedaan produk. Misalnya saja, contoh produk A dalam iklannya dia mengiming-imingi yang bisa sembuh dalam seminggu atau bisa cerah dalam waktu seminggu. Namun setelah pemakaian oleh konsumen, mereka tidak merasakan manfaatnya atau mereka bisa saja untuk untuk bisa lebih sembuh atau bisa putih itu bisa lebih lama dari perkiraan iklan tersebut. Baiklah, itulah penjelasan dari positioning itu sendiri. Ini lagi. Halo. Tes. Oke, terima kasih kepada dua rekan saya, Meliana Dwi Sapitri dan Riko Pandi Setiawan, telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Dan terima kasih juga kepada Ibu Sri Restuti yang telah apa sama Pak Restuti? Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Restuti Telah memberikan kesempatan. mata kuliah. Oke, terima kasih kepada dua rekan saya, Meliana Dwi Sapitri dan Riko Pandi Setiawan yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Dan terima kasih juga kepada Ibu Sri Restuti. Aduh. Oke, terima kasih kepada dua rekan saya, Meliana Dwi Sapitri dan Riko Pandu Setiawan yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada Ibu Sri Restuti telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak materi yang kami sampaikan sampai akhir. Terakhir, kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, stay classy.